Hi everyone, welcome back into my channel. This is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And I am still alone ya, tidak ada teman di samping karena memang saat ini masih liburan ya. Let them have their family time first before we go fly to Malaysia. Yes, karena saat ini Tika sedang holiday bersama keluarga dan Aji sedang bersama tim choirnya sedang berlatih karena ada certain competition in the upcoming months. Oke guys, nah ngomong-ngomong tentang menjadi seorang YouTuber, I never dream to be a YouTuber in my life before. Yes, tapi jika kalian selalu ngikutin video aku, sebelum-sebelumnya aku selalu bilang kalau aku sangat ingin menjadi seorang news anchor, pembaca berita. Karena menurut aku, they just look cool. They are very intelligent person. Orangnya sangat pintar, cerdas. Kemudian mereka mengetahui berita lebih awal dibanding orang lain. Ya, sebelum disampaikan semua orang, jadi mereka sudah tahu sebuah berita atau sebuah update terlebih dahulu. Itu membuat aku pengen banget waktu kecil ingin menjadi seorang news anchor. Tapi ya tidak apa-apa, saat ini juga udah seperti news anchor kok ya, karena memberikan sebuah video reaction kepada kalian semua. Nah ngomong-ngomong tentang sebuah berita, hari ini ketika aku membuat video ini, aku menemukan sebuah video di YouTube. Aku lagi scrolling down, surprisingly menemukan sebuah video yang berkaitan dengan pekerja imigran. Tapi lewat judulnya itu membuat aku sangat terkejut banget, karena katanya TNI Angkatan Laut amankan 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia. Hah? Jadi lewat judulnya ini coba kita sama-sama analisa. TNI Angkatan Laut amankan 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia. Jadi pekerja ilegalnya asal Malaysia masuk ke Indonesia. Seperti itukah yang masuk daripada berita ini? Jadi tanpa membuat prediksi, everyone, let's just go to the business. Here we go. TNI Angkatan Laut amankan 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia oleh Kompas Televisi di Indonesia. 1, 2, 3. TNI Al Dumai berhasil mengamankan 42 pekerja migran ilegal yang datang dari Malaysia pada hari Minggu di pesisir Belitung, Medang, Kampai, Dumai. Oh, TNI amankan 40 pekerja migran ilegal asal Malaysia. Tim F1QR Lanal Dumai mendapat info rencana kedatangan pekerja migran ilegal non-prosedural yang akan masuk ke wilayah Belitung. Setelah dilaksanakan pengejaran dan penyisiran, tim gabungan TNI AL berhasil mengamankan 42 orang pekerja migran ilegal non-prosedural. Diketahui mereka harus membayar kepada agen Malaysia dengan harga 5 juta sampai 6 juta rupiah untuk bisa kembali menuju Indonesia menggunakan speedboat. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, Lanal Dumai menyerahkan 42 Malaysian prosedural beserta barang bukti kepada pihak BP it's Indonesian passport untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. Nah, itulah beritanya. Sebenarnya yang disampaikan oleh berita ini apa ya? Apakah pekerja ilegal asal Malaysia atau pekerja ilegal Indonesia dari Malaysia atau seperti apa? Karena melihat beberapa bukti yang disampaikan atau bukti yang dihantarkan ke layar kaca bahwasanya ada beberapa paspor, kemudian ID card, itu semua orang Indonesia, seperti itu milik orang Indonesia. Tapi lebih jelasnya lagi karena videonya sangat singkat, it's only 1 minute, so I'm going to replay this video for you guys. So let's see and listen to this video very carefully. 1, 2, 3. TNI Al Dumai berhasil mengamankan 42 pekerja migran ilegal yang datang dari Malaysia Belitung, Medang, Kampai, Dumai. Tapi tulisannya adalah migran ilegal asal Malaysia. F1QR Lanal Dumai mendapat info rencana kedatangan pekerja migran ilegal non-prosedural yang akan masuk ke wilayah Belitung. Setelah dilaksanakan pengejaran dan penyisiran, from the way they clothes, they dress themselves, 42 orang they don't seem like Malaysian. Diketahui mereka harus Malaysian people never wear that way, I guess. Sampai 6 juta rupiah. So look at that, the girls menuju Indonesia is Indonesian. menggunakan speedboat.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan, Lanal Dumai menyerahkan 42 PMI non-prosedural beserta barang bukti kepada pihak BP4MI Kota Dumai. Data-data yang ditunjukkan ini benar-benar adalah orang Indonesia. Pekerjanya yang imigran ilegal itu asal Indonesia dan datang dari negara Malaysia. Mungkin ini yang mau disampaikan oleh berita ini, tapi judulnya menulis TNI AL amankan 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia. It's quite ambigu, memberikan banyak persepsi lewat membaca ini. Aku juga awalnya kaget banget. Beneran kah ada pekerja Malaysia yang datang ke Indonesia ilegal pula, masuk-masuk hutan pula? Itu ngapain mereka seperti itu? Jadi aku lihat videonya bersama kalian ini dan ingin melihat bagaimana komentar-komentar orang. Seperti apa sih? Aku takut salah, jadi persepsi aku, jadi aku coba lihat di komentar orang. Tuh bukan rakyat Malaysia. Tengok ASEAN pasport itu Indonesia punya. Apa punya berita Indonesia? Itu rakyat Anda yang duduk di Malaysia nak pulang ke Indonesia. Nah berarti benar tuh prediksi aku. Dari pembawa berita sampai rakyat bawahannya lebih kurang sama aja kelakuannya. So very sad to read this from other people about our country Indonesia. Kemudian berita menyesatkan rakyat. Menyesatkan, judulnya yang bikin menyesatkan sebenarnya ya. Jadi ada tulisan itu yang mengatakan bahwasanya 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia, itu yang menyesatkan sebenarnya. Indonesia ceroboh, Indonesia yang disalahkan Malaysia, yang punya berita. What is Binai? I don't understand. Masa warga negara Malaysia berpaspor Indonesia? Jangan seperti itulah. Secara logika, mana mau warga Malaysia kerja kasar di Indonesia, sedangkan di Malaysia saja pekerja kasar dikerjakan oleh imigran dari luar. Berita yang harus diluruskan. Janganlah seperti itu. Jadilah media yang menyampaikan berita yang benar, jangan merendahkan, jangan memprovokasi. Nah dari bahasanya ini aku bisa lihat bahwa ini dia adalah orang Indonesia. Thank you so much for standing for the truth. Pasportnya lambang Garuda, tapi kenapa cakap asal Malaysia? Betul sekali. Nah, teman-teman, yang aku bisa kabarkan di sini adalah sebenarnya sepengetahuan aku di dalam sebuah redaksi berita itu ada pemimpin redaksinya, kemudian ada tim editingnya, kemudian ada tim pencari beritanya. Tapi sebelum semua mau itu disampaikan itu aku believe ada tim editornya. Jadi aku nggak tahu kenapa sampai ini benar-benar bocor hal seperti ini hingga dikatakan TNI AL amankan 42 pekerja migran ilegal asal Malaysia. It never happened in history. Orang Malaysia datang ke Indonesia lewat hutan-hutan, lewat ilegal pula seperti itu, dan ditangkap oleh TNI Angkatan Laut. To me, dari judul berita tua atau tulisannya yang ditulis itu sebenarnya cukup menyesatkan. Kemudian kamu benar-benar harus melihat berita itu dengan mata kamu. Ketika kamu hanya mendengarnya, maka kamu akan terbawa dengan apa narasi ataupun redaksi yang disampaikan oleh pembaca berita. It's quite ambigu, seperti yang aku bilang, karena akan memiliki double meaning atau triple meaning terhadap apa yang disampaikan oleh sang pembaca berita ini. Sayang sekali ya, sebuah televisi besar untuk menyampaikan hal seperti ini yang menurut aku harusnya sudah melewati beberapa tahapan editing dan sudah ada approval sehingga layak untuk disampaikan kepada rakyat, sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Informasinya bagus bahwasanya TNI Angkatan Laut itu menangkap orang yang ilegal. Very good job kepada TNI yang sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tapi lagi-lagi redaksinya itu tolong diperbaiki ya. Jadi di sini aku sebagai orang Indonesia juga ingin memberikan klarifikasi kepada kalian bahwasanya ini bukan orang Malaysia guys, tapi ini sebenarnya orang Indonesia yang tidak bisa pulang ke negara Indonesia karena terbentur surat menyurat. Jadi ketika kamu mau pulang ke negara kamu, jadi harus melewati namanya imigrasi. Di situ kamu akan dicek semua perlengkapan kamu, surat menyurat kamu. Namun jika kamu tidak memiliki surat sah seperti itu, maka kamu akan cari jalan luar atau jalan tikus. Nah, seperti inilah yang dilakukan oleh 42 pekerja imigran seperti itu, karena mereka dimintain duit. Wah, sudah susah-susah bekerja di sana dimintain duit pula. Aku kira yang dimintain duit itu ketika orang Indonesia ada di Indonesia, tukang parkir dimintain duit, mau ke toilet dimintain duit, mau biaya foto ketika kamu ada di tempat pariwisata itu dimintain duit. Ternyata di negara orang pun Indonesia masih suka meminta duit kepada sama orang Indonesia ya. Wow, kenapa seperti itu? Kasihan banget, padahal sama-sama pencari kerja, pencari nafkah untuk keluarga. Nah itu aja teman-teman yang aku sampaikan lewat video kali ini. Semoga tidak salah kaprah lagi karena aku sudah memberikan klarifikasi.
Nah, sekali lagi kepada tim televisi Kompas, mungkin bisa lain kali the next time memberikan sebuah berita yang cukup tidak menyesatkan, tidak memberikan banyak ambigu, karena beberapa orang ketika ingin mendengarkan berita itu mereka tidak sempat untuk melihat. Kadang-kadang mereka hanya mendengar seperti itu. Namun di sini kamu akan mendapatkan informasi yang penuh ketika kamu mendengar dan melihat. Kamu akan mendapatkan informasi yang salah ketika kamu hanya mendengar saja tanpa melihat. Karena di sini di tayangan ini ditayangkan paspor Indonesia, KTP Indonesia seperti itu. Jadi orang yang tidak melihat itu akan tersesat, akan mengira bahwasanya 40 pekerja imigran tersebut berasal dari Malaysia, bukan dari Indonesia, seperti itu. Ya, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, kita sama-sama membangun negeri ini mulai dari kita sendiri nih. Apalagi portal berita sangat penting banget untuk memberikan berita yang bagus dan mendidik anak bangsa ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan. That's all from me. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Semua Mas Rob from Indonesia. Bye everyone.